Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IMC, sobat. Saya hanya ingin menghimbau kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang masih tidak mengikuti himbauan pemerintah. Mohon ikutilah himbauan pemerintah. Karena apa? Itu untuk kesehatan kita bersama kok, kemaslahatan kita bersama. Jangan dengan alasan saya tidak takut corona. Hidup mati itu adalah takdir dari Allah atau Tuhan yang menciptakan. Kalau memang itu takdir dari Gusti Allah, ya silakan berdiri di tengah jalan, kemudian jangan bergerak jika ada kendaraan lewat. Atau ingin lebih cepat lagi ya berdiri tengah rel kereta api. Nah, kalau sampean jenengan tidak meninggal, itu baru kuasa Allah, takdir Allah. Manusia itu hanya bisa berusaha mencegah dan mengobati. Jadi yang menentukan segala sesuatu memang Allah. Ibarat kata kita sudah berusaha, tapi karena keterbatasan manusia, ya kita kembalikan lagi kepada Gusti Allah. Memang sholat wajib di masjid itu adalah fardu, sholat berjamaah itu fardu, tapi itu adalah fardu kifayah. Namun jika menjaga kesehatan diri dan keluarga itu merupakan fardu ain. Ya mohon dikoreksi kalau saya salah, karena saya bukanlah ulama. Saya hanya sekedar mencari tahu untuk menghimbau. Toh dengan adanya kita di rumah, kita bisa sholat berjamaah dengan keluarga yang selama ini kita tidak pernah lakukan atau jarang melakukannya. Lebih enak. Kasihan teman-teman yang sudah berjuang seperti para medis yang sudah capek-capek, ternyata teman-teman masih ngeyel seperti itu. Kalau COVID-19 atau corona ini masih terus mewabah, pernah nggak berpikir bahwa karena ulah kalian lah yang tidak mematuhi aturan dan himbauan dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, banyak yang terkena dampaknya. Bukan hanya ojek online, ojek pangkalan, tukang beca, tukang bajai atau supir bajai, supir angkot, supir bis, mau itu bis dalam kota ataupun AKDP, AK antar kota antar provinsi, pedagang kaki lima, buruh, kuli bangunan, segala macam itu semua terkena dampaknya. Nyari uang susah lah. Mungkin kalian gak pernah berpikir, kita kan gak ngerepotin orang. Iya, kalian gak ngerepotin, tapi dampaknya itu loh. Paham? Ibarat orang, kalian yang membendung got, akhirnya ketika hujan yang terjadi apa? Banjir. Sama seperti itu, karena ulah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ngeyel lah ya sebutnya, tidak patuh terhadap himbauan pemerintah. Ya sudah, akhirnya kita semua merasa dirugikan. Kita ambil contoh negara yang berhasil menangani corona karena warga negaranya patuh, yaitu Korea Selatan. 2 minggu bro, 2 minggu cuy. Bayangkan kita yang katanya beragama ya, tapi karena bukan sok suci lah ya, jadi seakan-akan penyakit ini dianggap sepele. Akhirnya kalau kena, nyalahinnya pemerintah yang tidak tanggap. Padahal pemerintah sudah woro-woro, sudah menghimbau, baik itu melalui dari presiden, gubernur, hingga ke tingkat RT dan RW. Tapi memang dasarnya susah dibilangin. Sama ketika ada larangan mudik, pemerintah sudah menghimbau untuk dilarang mudik. Karena apa? Takut menyebarkan. Ya mungkin sampean kuat karena masih muda,
Tapi bagaimana dengan orang tua kalian, anak-anak kalian yang rentan? Seperti itu. Orang tua kita rentan loh terhadap penyakit yang di atas 50 tahun. Apa kalian gak sayang? Anak-anak kita yang masih balita rentan karena sistem imunnya belum sempurna. Makanya dikasih vaksinasi atau imunisasi. Beda dengan kita yang sudah kebal. Kita pusing dikit aja langsung minum obat, sembuh. Anak kecil, apalagi punya bayi, nggak sembarangan bro. Berobat itu mahal. Oke. Nah, kita kembali ke arus mudik. Dilarang mudik, masih ngeyel untuk mudik dengan berbagai cara dan tipu daya lah, seperti itu ya kita nyebutnya. Ada yang dengan nyewa macam-macam elf gelap, ya mungkin apa ya, travel gelap lah ya, dengan bentuknya elf, atau dengan menyewa kontainer barang dan segala macamnya seperti itu. Nah, kalian tidak berpikir kalian ini bisa membawa virus loh. Kalian ditanya alasannya apa? Tidak punya pekerjaan di Jakarta, diputus kontrak dan segala macam. Oke, akhirnya lolos dengan segala konsekuensinya. Tapi ketika arus balik datang lagi, alasan kalian apa? Orang mau nyari rezeki di Jakarta kok dilarang, mau nyari duit. Lagu lama bro. Kan pemerintah sudah menghimbau, mau itu gubernur, mau itu presiden, mau itu bupati, wali kota sudah menghimbau untuk tidak mudik, melarang. Nah sekarang jangan menyalahkan pemerintah, salahkanlah kalian. Kalau kalian masih punya nurani, apa salahnya sih nunggu seminggu 2 minggu nggak mudik toh? Kan diganti ke akhir tahun oleh pemerintah pusat untuk cuti bersamanya, lebih enak. Sekarang zaman teknologi, ada handphone, bisa WA dengan video call 4 orang atau Google Duo dan macam lain sebagainya. Beda dengan zaman dulu. Oke. Sekarang gak ada alasan, ikutilah himbauan pemerintah. Ya saya tidak mewakili saya dari ojek online atau apapun, tapi ya saya merasa kesel aja kalau ada teman-teman kita, sahabat kita yang tidak mau mematuhi himbauan pemerintah. Akhirnya dampaknya ke kita semua. Nyari uang susah, nyari rezeki susah, kemudian berbicara harus ada jarak dan lain sebagainya. Coba kalau orang-orang yang ngeyel itu mau mengikuti himbauan pemerintah, jangan pasti dirinya suci lah. Yang suci itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak pernah luput dari dosa dan hilaf. Cuman pesan saya hanya satu. Kalau tidak bisa membuat lebih baik, jangan buat lebih buruk. Saya ulangi, kalau tidak bisa membuat lebih baik, jangan membuat lebih buruk. Itu aja cerita saya, atau ya mungkin bilang curhat saya secara pribadi terkait kondisi saat ini. Jika memang ada salah kata atau kata-kata saya yang salah, ya mohon dikoreksi melalui komentar. Saya akan sangat berterima kasih jika ada yang mengkoreksi kata-kata saya jika saya salah, tapi yang sifatnya membangun. Ya teh itu bulan pun saya akan terima, karena kita memang sudah biasa di jalan kok seperti itu sobat. Nah oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera berakhir. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih telah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.